Inflasi Cina pada September 2024 tercatat lebih rendah dari perkiraan, hanya naik 0,4%. Ini lebih rendah dibanding proyeksi median para ekonom sebesar 0,6% dalam survei Bloomberg. Di sisi lain, biaya pabrik terus turun selama 24 bulan berturut-turut, mencatat penurunan sebesar 2,8%, lebih buruk dari perkiraan sebelumnya yang sebesar 2,6%. Inflasi inti yang tidak memasukkan harga makanan dan bahan bakar hanya naik tipis 0,1%. Data ini semakin menegaskan lemahnya permintaan domestik di tengah masa pemulihan ekonomi yang rapuh. Cina tengah berjuang melawan deflasi terpanjang sejak 1990-an, dengan harga-harga di sektor ekonomi turun selama 5 kuartal berturut-turut hingga Juni. Kondisi ini kemungkinan berlanjut hingga September. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Beijing mengambil langkah stimulus sejak akhir September. Langkah tersebut termasuk pemangkasan suku bunga dan peningkatan dukungan pada pasar properti serta saham. Namun, di tengah deflasi, inflasi pangan justru naik 3,3%. Biaya sayuran segar melonjak hingga 22,9%, didorong oleh cuaca buruk dan meningkatnya permintaan menjelang liburan nasional. Di sektor transportasi, harga kendaraan turun 5,3%, sedangkan produsen mobil menghadapi penurunan harga jual sebesar 2,3%. Perang harga juga terjadi di sektor tenaga surya dan kendaraan listrik. Kondisi ini mengkhawatirkan karena deflasi berpotensi memicu lingkaran setan. Pengeluaran dan investasi terus tertekan, memicu pertumbuhan ekonomi yang lambat dan peningkatan angka pengangguran. Melihat risiko ini, Kementerian Keuangan berkomitmen memberikan dukungan lebih bagi sektor properti dan pemerintah daerah yang terlilit utang, demi menghidupkan kembali ekonomi Cina. Terima kasih sudah menyaksikan. Ikuti terus perkembangan ekonomi global hanya di channel ini.